Ya, terima kasih. Yang pertama tentang program kegiatan yang belum terselesaikan di 5 tahun masa jabatan saya, ya 5 tahun periode pertama ini. Tentu dalam RPJMD sudah menggariskan program-program prioritas pemerintah daerah itu apa saja. Ya, kemudian dalam implementasi pelaksanaan dari RPJMD tadi itu dituangkan dalam APBD. Kemudian APBD ini sangat dinamis, ya, karena tergantung pada kondisi fiskal, dipengaruhi oleh kondisi fiskal nasional dan juga kondisi fiskal di daerah, seperti di Kabupaten Kepulauan Karimun. Kita tahu bahwa masa jabatan saya 5 tahun pertama ini diwarnai dengan beberapa kondisi kesulitan secara global di dunia, ya, di seluruh pelosok dunia mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu maka pasti ada beberapa program kegiatan yang tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan juga karena adanya rasionalisasi anggaran, adanya refocusing anggaran yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, ya, melalui Menteri Keuangan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran mulai tahun 2020 dan 2021 sampai sekarang 2022 pun kondisi itu masih terus berlangsung. Tentu kalau kita bicara tentang pelaksanaan program pembangunan, ini sangat tergantung pada dukungan anggaran. Ya, sementara di sisi lain dukungan anggaran kita ini yang bersumber dari dana perimbangan, transfer dari pemerintah pusat itu mengalami refocusing, mengalami pengurangan yang cukup tajam. Di sisi lain kita punya pendapatan asli daerah juga tidak mencapai target, signifikan turunnya. Ya, ini disebabkan karena kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi domestik, kondisi ekonomi daerah akibat dari penyebaran COVID-19 tadi. Ya, oleh karena itu maka suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, pemerintah daerah wajib untuk melakukan rasionalisasi, refocusing anggaran, dan kemudian memilah-milah kira-kira program prioritas mana yang patut untuk kita lanjutkan, kita selesaikan, dan ada pula yang terpaksa harus di hold, ya, dipending sambil menunggu kondisi keuangan yang membaik. Bukan saja di Tanimbar, di kabupaten kota lain, di provinsi, bahkan secara nasional juga ada itu program Bapak Presiden yang tidak terselesaikan, program Presiden Soeharto juga ada yang tidak tuntas, meskipun masa jabatan Pak Harto itu 32 tahun. Ya, ada program Presiden SBY 10 tahun pun ada yang tidak tuntas. Misalkan saja Hambalang, itu juga tidak tuntas. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dasar lainnya termasuk tol, ya, pembangunan bandar udara, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat saja misalkan Bandar Udara Matilda Batoyeri. Kalau kita masuk di sebelah kiri itu kan ada tower menara untuk monitor. Itu juga kan tidak tuntas. Padahal itu sumber anggarannya kan bersumber dari APBN. Itu juga tidak tuntas, ya, disebabkan karena berbagai faktor yang memang mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk program kegiatan itu dilanjutkan. Pertanyaan kedua, apakah nanti dilanjutkan atau tidak oleh penjabat bupati yang nanti akan menggantikan saya selama 2 tahun lebih masa lowong. Saya pikir pemerintahan ini berkelanjutan, ya. Pemerintahan ini tidak berhenti di masa jabatan saya saja, berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya mesti melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, baik oleh negara, pemerintah pusat, oleh provinsi, dan oleh kabupaten kota. Karena kita punya musrembangnas, ada musrembang tingkat provinsi dan musrembang tingkat kabupaten kota, yang mana pada tahapan ini ada sinkronisasi program kegiatan. Jadi soal apakah nanti dilanjutkan atau tidak, mestinya dilanjutkan. Karena sekali lagi pemerintahan ini kan
berkelanjutan. Ya, saya kira pemerintahan ini berkelanjutan, sama seperti pekerjaan pembangunan fasilitas rumah sakit Magreti yang di Purlaran. Kan itu dibangun bukan zaman pemerintahan saya, tapi itu dibangun di zaman pemerintahan Bapak Esia Oratmangun, bupati pertama kita. Tapi kemudian kan saya lanjutkan, dan dalam waktu dekat sudah bisa digunakan. Jadi harusnya pembangunan, program-program pembangunan ini harusnya dilanjutkan sampai tuntas. Sebab kalau tidak dilanjutkan kan sayang. Negara, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran begitu besar, terus tidak dilanjutkan oleh pengganti saya, penjabat untuk 2 tahun lebih, ini kan sayang ya. Itu menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat. Ya, harusnya dilanjutkan ya, harusnya dilanjutkan.